Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya percaya keadaan kita pada hari ini baik-baik saja. Amin. Yang bersuka cita pada pagi hari ini, katakan haleluya. Suka cita Tuhan itu kemampuan kita, saudara. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tapi ketika sukacita ada di dalam hidup kita, kita mampu melakukan segalanya. Mari pagi hari ini kita tundukkan hati kita. Kita siap memuliakan, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini menyembah Engkau Tuhan. Bapa kami yang hidup, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Kau hadir di mana kami berada pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami naikkan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kami hendak bersyukur kepada Tuhan yang baik. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena dan bermaksud bernama Tuhan
hidup kami, sumber kekuatan kami. Kami bersuka cita pada pagi hari ini, dan kami siap bersorak-sorai memuliakan satu nama Yesus, nama yang ajaib. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan hari ini, katakan haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Haleluya. Dia sungguh baik, amin. Kalau ada orang di kanan kiri bapak ibu saudara, katakan dia teramat baik, katakan yeay. Yesus sungguh baik, dia teramat baik. Haleluya. Mari bersuka cita saudara. Mari datang di hadapan saudara. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan.
Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran-Nya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan bejana hidup kami. Ajari kami, berbicara kepada kami Tuhan. Mari kita jadikan pujian ini, Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan
kami andalkan dalam hidup kami. Hanyalah Engkau Yesus Tuhan, sumber kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Setiap kita umat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Bahwasannya besar kasih setianya, kekal selama-lamanya, tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami boleh dapat beribadah. Kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan Kau menikmatinya. Terima kasih Bapak Surga. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus, supaya kebenaran dinyatakan, sebab di mana kebenaran itu ada akan terjadi kemerdekaan. Terima kasih, kami percaya mujizat itu masih ada terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tanpa terasa hari ini adalah tanggal 31 bulan Oktober, hari terakhir bulan Oktober. Besok kita akan masuk bulan yang baru. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, dan tanpa terasa 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan masuk tahun 2022. Itu tandanya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Mujizat Temukan Mata Uang. Haleluya. Mujizat temukan mata uang. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Mari kita baca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Perikop ini bercerita tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah atau membayar pajak. Haleluya. Jadi pada saat itu supaya tidak menjadi batu sandungan, ya, Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke danau, memancing dan menemukan mata uang 4 dirham. Bicara mata uang 4 dirham, ya, itu adalah mata uang logam perak. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau dikurskan pada hari ini, ya, tahun 2021, 1 dirham koin perak, ya, sebesar 94.675 rupiah. Kalau 4 dirham koin perak itu 378.700 rupiah. Ada kewajiban yang harus dibayar untuk Yesus Kristus dan murid-muridnya untuk bayar pajak. Bukan berarti Yesus tidak bisa meminta kepada keluarganya yang ada di dekat di Kapernaum, keluarganya Petrus, karena 4 dirham itu tidak terlalu banyak, ya. Kalau 1 dinar itu lebih besar. Kalau 1 dinar itu koin emas. Nilainya saat sekarang ini tahun 2021, 1 dinar koin emas
dengan kadar 99,99% berdasarkan data aneka tambang, 1 dinar koin emas sama dengan 3.582.007 rupiah. Ini sama yang diperkatakan oleh Yesus, yaitu kesepakatan untuk upah sehari, yaitu sedinar. Orang bekerja di kebun anggur, yaitu di dalam Matius 20 ayat 2, ada kesepakatan bahwa upah sehari pekerja yaitu 1 dinar. Kalau tahun 2021 1 dinar itu cukup tinggi juga ya, 3.582.007 rupiah. Ini hampir sama dengan nilai UMR, upah minimum regional daerah Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mujizat temukan mata uang. Tuhan menyatakan kuasanya kepada murid-muridnya bahwa sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi Tuhan pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Yesus perintahkan murid-muridnya, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah dan bukalah mulutnya. Di situ dikatakan, pergilah memancing ke danau. Pada saat engkau menemukan ikan pertama, bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan 1 koin, ya, 1 koin dirham yang nilainya 4 dirham. Itu tadi saya katakan satu kursnya 4 dirham 378.700 rupiah. Di sini kita kupas ya dalam satu ayat. Kata di situ dikatakan pergilah. Kalau dalam bahasa aslinya yaitu poryoom, artinya pergilah. Ya, itu melangkah dengan iman, tidak boleh berdiam, sama juga dengan suatu perjalanan. Itu dalam bahasa aslinya, arti bahasa aslinya. Pergi, ya, ada tindakan langkah iman. Berarti dia tidak malas. Begitu. Untuk mendapatkan mata uang, yaitu mujizat mata uang, yang pertama itu kita harus melangkah iman. Pergilah. Kemudian memancing. Ya. Memancing. Arti bahasa aslinya ankistron. Nah, bahasa Greka itu ankistron, memancing, atau bahasa Inggrisnya small hook, alat pancing yang kecil. Mungkin alat pancing kita untuk menemukan mata uang tidak terlalu besar, tapi hanya kecil. Tuhan bilang jangan lihat sesuatu yang kecil, tapi setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Ya. Tentunya nilai uang tidak akan menjadi nilai 1 juta kalau tidak ada uang 500 rupiah. Mungkin nilai uang yang paling kecil sekarang 500 rupiah. Saya lihat ya, di depan mobil saya, kenapa itu sampai dibalikin uang sama oleh Pak Ogah pada saat putaran mobil. Oh, ternyata dia kasih bukan 500 rupiah, cuma 100 rupiah. Langsung dilemparin ke dalam mobil. Dia marah. Nilai 100 rupiah dianggap tidak ada artinya. Tapi bukan berarti 100 rupiah atau 500 rupiah tidak ada. Itu tidak berarti. Nilai uang 10 juta atau 100 juta tidak akan menjadi 100 juta kalau tidak ada 500 rupiah. Amin. Itu. Jangan melihat sesuatu yang kecil. Modal saya nggak ada. Mungkin secara kesempatan kau tidak punya modal untuk melangkah. Tapi dari kemauan, dari kekuatanmu itulah yang namanya modal.
Banyak orang berpikir yang namanya modal adalah uang. Tapi dari kemauan itu adalah modal. Kalau uangnya banyak tidak ada kemauan, tidak akan jadi. Ya. Makanya pada saat Yesus mengajarkan seorang hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Yang 1 talenta sepertinya iri, jealous. Kenapa saya dapatkan 1 talenta? Sedangkan yang lainnya 2 talenta atau 5 talenta. Padahal dia tidak berpikir 1 talenta itu adalah ukuran 34 kilogram emas. Kalau dihitung kursnya saat sekarang ini, jumlah nilainya adalah hampir 28 miliar. Banyak. Itu 1 talenta. Dapat dari mana Pak Pendeta? Ya, kita coba aja hitung, ambil kalkulator. 34 kilogram emas, itu dijadikan gram, yaitu 34.000 gram emas. Dikalikan kurs emas aneka tambang itu sekitar 700-800 ribu per gram. Jadi kalau dikalikan nilai rupiahnya hampir 28 miliar lebih. Begitu. Jadi jangan lihat 1 talenta. Jangan lihat sesuatu yang sedikit. Jangan lihat sesuatu yang kecil. Tapi lihatlah Allah yang besar, yang hebat, yang memberikan kepadamu. Akan menjadi lebih besar, yang hebat. Mulailah dari kemauan melangkah dengan iman. Mujizat tidak akan terjadi. Mujizat menemukan mata uang tidak akan jatuh. Tidak akan terjadi seperti hujan uang. Wah, bisa benjol-benjol kita. Ya. Tapi langkahnya ini, yaitu Tuhan melalui proses demi proses. Proses yang pertama tadi saya katakan, Poryo om ahe, artinya langkah, pergilah, melangkahlah. Dan dalam arti yang lebih lagi itu suatu perjalanan atau traveling. Artinya suatu perjalanan bukan perjalanan 1 jam atau 2 jam. Dan memancing itu bukannya langsung lempar langsung dapat. Tunggu. Katakan tunggu. Dan perlu kesabaran. Mengumpulkan keuntungannya 1 demi 1. Ya, dihitung dengan teliti. Ya. Jangan asal-asalan. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mau supaya kita pergilah. Poryo om hahe. Ya. Suatu perjalanan, traveling. Gitu. Bukankah hidup kita ini adalah suatu traveling? Berarti sesuatu itu harus berjalan dan melangkah terus. Bahkan Mazmur katakan, saat kita tidur pun kita diberkati. Haleluya. Kemudian yang ketiga, danau. Kalau dalam bahasa aslinya tal asa. Bahasa Grikanya tal asa. Tal asa itu bukan suatu ya cetek. Kalau bahasa Betawinya itu cetek dangkal. Tapi tal asa itu sesuatu seperti lautan. Kalau King James Version itu pergilah, go to the sea, bukan danau. Mungkin engkau melihat suatu wadah pekerjaanmu. Waduh, kayaknya rasanya gak mungkin lah. Dalam banget itu untuk dapatkan ikan. Tidak mungkin lah. Sama seperti pada saat Yesus bangkit. Ya, kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya di pinggir pantai. Itu sekitar 200 hasta. Atau sekitar 90 meter dari bibir pantai. Yesus berkata, "Hai anakku, adakah lauk pauk?" Mereka sedang bersihkan jaring-jaring. Gitu loh. Kaget aja mungkin. Hari ini minta lauk pauk. Sehari-harian, semalam-malaman kami tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Biasanya kan sebelah kiri, karena yang lari itu tangan kanan. Ini sebelah kiri. Sebelah kanan berarti yang lari tangan kiri. Supaya manusia itu tidak punya alasan, ini loh kekuatan saya bisa sukses. Tuhan tidak suka manusia itu sombong kalau dalam kesuksesannya.
Tuhan suka kalau seandainya dia sukses. Itu karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saat ini mungkin engkau sedang mencari, menunggu, melemparkan alat pancing small hook yang kecil ke suatu kedalaman lautan. Rasanya mustahil untuk dapatkan ikan. The small hook, suatu alat pancing yang kecil engkau lemparkan di kedalaman lautan. Kalau yang namanya mancing di dalam lautan, ke dalam air yang paling dalam, ya tidak mungkin small hook. Ya, small hook itu yang bahasa aslinya angkistron, bahasa Grekanya. Tapi Tuhan suruh seperti itu, ambil aja alat pancingmu yang kecil dan kau pergi ke danau yang paling dalam, yaitu yang namanya Talasa, yang paling dalam. Tapi mereka murid-muridnya, dia tidak melihat sesuatu yang kecilnya. Dia tidak melihat sesuatu danau yang terlalu dalam. Tapi dia taat. Katakan taat. Ayo. Kita ketik dalam chatting YouTube kita, saya mau taat kepada Tuhan. Ayo ketik. Saya mau taat kepada Tuhan. Itu kata kuncinya. Ya, pada saat kita taat, apa yang Tuhan suruh kerjakan. Jangan malas, jangan diam, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka aku akan menemukan mata uang. Ya, haleluya. Pergilah memancing di danau. 3 aspek langkah untuk menemukan mata uang. Pergilah, bertindak, memancing walaupun alatnya modalnya kecil. Mulailah dari hal yang kecil, lambat laun akan menjadi besar. Dan jangan lihat danaunya yang terlalu besar. Justru dengan danau yang besar engkau dapatkan ikan yang besar-besar. Pada saat murid-muridnya taat melemparkan jalannya ke sebelah kanan, padahal sesuatu yang mustahil. Orang melemparkan jalan-jalannya di 100 meter di bibir pantai. Ya paling ikannya kecil-kecil 100 meter. Karena tidak dalam. Ya. Sesudah itu mereka menariknya dan mereka mendapatkan 157 ekor ikan besar. Angka 157 kalau bahasa Ibraninya itu berarti ini aku Allahmu. Ini aku Allahmu, artinya kita masih punya Tuhan. Sesuatu yang mustahil pasti akan terjadi. Mereka menarik jalannya itu 157 ekor besar-besar. Dan jalannya tidak koyak. Jaringnya itu tidak koyak. Kita perlu unity. Ya, perlu unity. Mungkin mereka itu sedang mancing nunggu satu ikan itu. Ya. Bukan langsung bim salah bim. Dah dapat ikan, buka mulut. Enggak seperti itu. Bisa bayangkan ya, alat pancing yang kecil kau lemparkan ke dalam lautan yang dalam. Ya. Paling dapatnya itu ikan-ikan kecil, nggak mungkin. Paling dapatnya agak susah itu, ya. Kalau di kedalaman lautan ikannya itu harus alat pancingnya harus lebih dalam baru ada itu ikan. Ya, tapi bagi Tuhan tidak mustahil pada saat dia punya tunggu. Ya. Yesus dan murid-muridnya tiba ke Kapernaum. Datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea dan dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah Yesus, mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus,
dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaskanlah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang engkau 4 dirham di dalamnya, dan ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Ya, semuanya ini mujizat dilakukan supaya membuktikan apa? Yes, kita harus membayar kewajiban kita sebagai kewarganegaraan di dunia ini. Seperti kita sebagai pengusaha harus membayar pajak dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya. Kemudian kewajiban kita tidak menunda-nunda untuk bayar pajak. Ya. Kemarin saya bayar pajak PBB. Ya. Dulu tahun lalu bisa dicicil selama 3 kali. Tapi tahun 2021 tidak ada lagi program cicilan. Dia harus dibayar full. Ya, saya bilang, udah bayar satu aja. Tapi anak saya bilang, bayar ini semuanya. Puji nama Tuhan, Tuhan sediakan dananya. Karena kita berpikir, ini kalau kita putarkan untuk usaha, kalau dicicil masih bisa putar buat modal. Tapi tahun ini tidak boleh cicil untuk bayar PBB, tapi harus bayar dilunasi. Total kita bayar PBB sekitar 16 juta. Ya. Pada saat itu langsung saya bayar. Loh, kok cuma 12 juta? Ternyata ada diskon. Gitu. Jadi kita harus kewajiban untuk membayar pajak. Jangan menunda. Jangan menjadi batu sandungan. Haleluya. Nah, kalau batu sandungan itu bahasa aslinya scandalize. Ya, scandalize artinya penyesatan, suatu kejahatan dan batu sandungan. Mereka membicarakan suatu kebenaran tapi perilakunya tidak benar. Itu berarti bukan integritas, kemunafikan. Hari ini kita diajar supaya kita jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi scandalize, gitu loh. Dalam bahasa Grekanya, suatu penyesatan kalau seandainya kita menyatakan kebenaran firman, tetapi tidak melakukan sesuatu yang benar. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Hari ini kita banyak belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan mata uang. Puji Tuhan, pemerintahan kita, Bapak Jokowi sangat memperhatikan para pengusaha juga. Yaitu di mana pada saat kondisi pandemik tahun 2020, sehingga yang namanya pajak ada pengurangan pajak, begitu. Dan pada saat kita harus bayar pajak, sesudah ada suatu restitusi, bayar itu pajak itu dengan benar. Jangan dipakai anggaran untuk bayar pajak, dipakai ke anggaran yang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan, ya, atau scandalize. Haleluya. Semua yang kita pelajari ini, kita diajarkan satu, kita harus bekerja. Pergilah, ya. Jadi situ dikatakan pergilah. Ya, jangan menjadi batu sandungan kalau kita tidak bekerja. Rasul Paulus katakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika tidak mau bekerja, saya ulangi, jika tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Amin. Kadang-kadang saya temukan beberapa hal, ya, belum melangkah udah putus asa, ya.
belum melangkah sudah putus asa. Bahkan ada jemaat-jemaat tertentu ya di daerah orang-orang yang sana tuh, yang bisa dikatakan dia tergolong orang miskin. Sehingga ada orang yang bantu ya, memberikan suatu alat bantu, itu namanya sepeda, bahkan dimodalin termos, kopi, teh, gula, dan tempat gelasnya untuk jualan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari jalan normal. Tapi setelah 7 hari hilang semua, termasuk sepeda-sepedanya. Artinya mereka itu mental malas. Ya. Dan itu perlu dilatih buat mereka. Supaya mereka tuh tidak memiliki mental malas. Ya. Orang yang seperti itu tidak boleh makan seharusnya. Jika tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Haleluya. Makanya pemerintah buat satu peraturan. Orang yang memberi di pinggiran jalan akan kena sanksi. Bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan orang-orang yang miskin. Tapi ada wadah-wadahnya, baik itu yayasan, gereja, dinas sosial, ya. Dan itu wadahnya, supaya apa? Pemerintah tahu, supaya mereka itu diajar mengenai mentalnya. Sekali lagi, Rasul Paulus katakan 2 Tesalonika 3 ayat 10 di situ dikatakan, jika tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kedua, hambatan orang tidak menemukan mujizat mata uang karena gengsi dalam pekerjaan. Ngapain gua nge-grab? Ngapain gua nyupir truk? Ya. Banyak orang berpikir seperti itu karena gengsi. Sehingga akibatnya kesempatan di depan mata untuk maju dan sukses hilang lenyap. Orang dunia katakan kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita masih diberi kesempatan. Yang penting ada kemauan dan semangat dan tidak gengsi. Perusahaan saya jujur masa-masa pandemik hanya 1 supir saya. Sehingga mau tidak mau pada saat sedang ramai pekerjaan ya, dan orderan cukup banyak, biasanya hari Kamis atau hari Jumat, supir untuk ambil barang ke Tanah Abang bersamaan dengan ambil spare part di Astra Honda Motor, ada 2 order untuk pick up pengambilan barang, sedangkan supir cuma 1. Tapi saya, sekalipun di akte notaris sebagai direktur, ya, strata pendidikan saya doktoral, kandidat doktor, tapi saya tidak mau gengsi. Saya ambil, saya setir mobil itu, saya setir truk itu. Kenapa? Saya percaya setiap ada kemauan pasti ada jalan. Mujizat pasti terjadi menemukan mata uang. Amin. Jadi singsikan itu gengsi-gengsi. Ya. Haleluya. Poin yang ketiga, jangan lihat kapasitas kita, mungkin kemampuan kita kecil. Mungkin kita lihat, saya modal saya, alat saya, pancingnya only small hope. Hanya alat pancingnya kecil. Tidak mungkin dapatkan sesuatu yang besar. Oi. Haleluya. Tuhan berfirman, jika kau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Tidak mungkin dari sesuatu yang besar tidak dimulai dari hal yang kecil. Amin. Jangan mimpi hal yang besar jika engkau tidak setia dalam perkara yang kecil.
Ini caranya Tuhan. Kita ikuti alurnya Tuhan. Jangan kau hanya mimpi di siang bolong. Kapannya gue punya mobil mewah? Kapannya gue punya rumah mewah? Boleh mimpi, tapi ada tindakan. Jangan hanya menghayal aja. Ya, hanya bangun tidur lagi, terus tidur lagi. Akhirnya yang ciptakan lagu itu gak bisa bangun lagi, mati. Haleluya. Ya. Dan yang terakhir, percayalah kepada Tuhan sekalipun kau melihat sesuatu yang mustahil, mendapatkan ikan yang besar-besar, hanya ikan dengan alat pancing yang kecil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan menemukan ikan itu dan kau buka, ambil ikan itu dan kau bukakan mulutnya. Mulutnya kau buka dan kau akan menemukan 4 dirham. Kau akan menemukan mata uang. Haleluya. Jadi kalau pada saat kau bekerja dengan keras, ya, tidak malas, tidak gengsi, ya, dan tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dan percaya pada Tuhan, ya, dengan tekun dan sabar, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat promosi, mujizat omset yang besar, mujizat kepercayaan akan terjadi bagi kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin di antara kami Tuhan sampai saat ini kami belum dapat apa-apa. Bahkan omset kami turun. Tuhan, Engkau punya janji. Janjimu Engkau tidak akan turun, tapi Engkau akan naik. Dan janji itu berlaku bagi kami sebagai milik Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu dalam Galatia 3 ayat 29. Jikalau kau adalah milik Yesus, kau adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Tuhan. Kami adalah imamat rajani. Kami adalah keturunan Abraham. Kami berhak terima janji-janji Tuhan. Terjadilah, digenapilah janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Diberkatilah buah bakul kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami. Tuhan
Tuhan buat apa saja yang kami lakukan berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah buah kandungan kami. Keturunan kami tidak akan meminta-minta roti. Keturunan kami akan menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kami tidak menjadi ekor, tapi kami akan menjadi kepala. Kami akan mendapatkan inspirasi yang baru. Dan banyak orang akan melihat penyertaan Tuhan sempurna. Tidak terjadi malapetaka dalam kehidupan kami, karena ada penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang menengadah ke atas. Turun kiranya berkat dan digenapi firman Tuhan. Perbendaharaan sorgawi akan dicurahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Profetik terjadi. Digenapi janji firman Tuhan. Perbendaharaan sorgawi, kekayaan sorgawi akan dicurahkan kepadamu. Tuhan akan tambahkan kepercayaan Tuhan. Tuhan akan tambahkan sampai meluap. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, sanjungan tinggi bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya, kiranya Tuhan sendiri yang menjawab doa kita. Bapak, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau yang sudah menuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Kau Allah yang bertahta di atas doa, pujian, penyembahan umat-Mu. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, dengan 250 juta lebih penduduk Indonesia, mulai dari anak-anak bayi, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Biar kemuliaan Tuhan ada atas negeri kami. Belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sekalipun bumi ini, sekalipun negeri ini sedang mengalami pandemi COVID-19, namun kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada atas negeri kami, tetap ada atas umat-Mu, hamba-hamba-Mu, tetap ada atas umat pilihan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, wakilnya, seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami, anggota DPR, MPR, DPD, bahkan seluruh tenaga medis, seluruh proses vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan, tolong Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Gembala kami Pak Niko dengan keempat wakil gembala, KCK 9, Pak Sony Waflo, dan seluruh gembala cabang ranting yang ada. Hamba-hamba Tuhan, para penerja, Tuhanlah yang menolong, menyertai,
setiap usaha pekerjaan hamba-hambamu. Biar pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kami semua. Tuhan, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gilang Sarapi, beserta ibu dan ketiga anakmu. Tuhan tolong, Tuhan yang menyertai pengembalaan, Tuhan yang menyertai tugas-tugas dan tanggung jawab. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, kesabaran, kekuatan untuk melayani Kau melalui pengembalaan yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan di GB Legend Suprapto, seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan ada atas hidup kami semua. Berkati yang sudah melayani Kau, yang menyampaikan firman, worship leader, para pemusik, pemandu multimedia, bahkan umat-Mu yang hadir, yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Berkati setiap persembahan, berkati setiap persepuluhan, berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, 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 amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.